Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para ikhwan jamaah sholat subuh daripada musola apa namanya, Surau Cemerlang. Alhamdulillah pada subuh ini kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melanjutkan ibadah kita setelah tadi kita melaksanakan sholat subuh berjamaah yang nilainya sangat besar, sangat tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shollal isya bijama'atin fakannama sholla nisfal laili wa man sholla subha bijama'atin fakannama sholla laila kullahu." Sesiapa melaksanakan sholat isya dengan berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala sholat tahajud separuh malam. Sesiapa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala sholat tahajud semalam suntuk. Ya, Masya Allah. Jadi tadi malam insya Allah kita telah melaksanakan sholat isya dengan berjamaah. Kita mendapatkan pahala sholat tahajud separuh malam kalau tadi malam kita tidak sempat. Nah sekarang kita sholat subuh dengan berjamaah, mendapatkan pahala sholat tahajud semalam suntuk. Jadi hari ini yang sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah mendapatkan pahala sholat tahajud berapa? 1 malam setengah, ya itu. Nah, puan-puan, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, perkenalkan dulu nama saya. Tadi karena Bapak ngurusi ya belum kenal dengan saya mau kenalkan ya. Nah, nama saya memang kalau untuk orang pertama kenal sulit menyebutkannya. Nah, nama saya Yahsyallah Mansur. Nah, ya sulit kan Pak? Bapak siapa nama? Pak Man. Nah, mudah Pak Man lah. Nah, saya tadi sulit. Nama saya siapa? Yahsyallah Mansur. Bapak saya hafal Quran ya, maka anak-anaknya dinamakan semua dengan nama-nama yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, kakak saya yang pertama diberi nama Tazkiroh. Itu karena memang ada disebut dalam Al-Quran. Innahu latazkiratun lil mu'minin. Kakak saya namanya Saihat.
saihatin, abidatin, dan seterusnya. Nah, saya laki-laki satu-satunya yang nomor 3 diberi nama yakhsyallah. Di dalam surah Fatir disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, jadi nama saya itu artinya takut kepada Allah, itu adalah hanya yang ulama, yang punya ilmu. Nah, saya di Indonesia dulu menjadi gurunya Ustadz Musri. Beliau menuntut ilmu di pesantren saya di Lampung. Alhamdulillah saya bahagia sekali beliau boleh balik ke Malaysia dan menjadi imam lah di sini ya, imam Surau Cemerlang. Memang itu yang saya harapkan. Saya lebih bahagia mempunyai murid walaupun dia mempunyai surau yang kecil, tapi dia boleh memakmurkannya. Itu yang saya selalu berdoa pada Allah, mudah-mudahan murid-murid saya boleh menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, di samping saya sebagai guru dari Ustadz Musri, saya juga sekarang oleh sebagian umat Islam di Indonesia dan di mana-mana ada diangkat, bukan saya mengangkat diri, saya diangkat menjadi imamul muslimin untuk mengurusi umat Islam di seluruh dunia. Sudah tentu menurut yang saya mampu. Ini sal yang saya pakai, ini sal apa nih Pak? Tanda apa nih? Negara mana nih? Palestina. Nah, ini saya sedang mengurus bagaimana supaya Palestina boleh merdeka. Bagaimana Masjidil Aqsa boleh kembali ke tangan umat Islam. Karena ini masalah besar yang perlu dukungan dari seluruh umat Islam termasuk yang ada di Sarawak ini. Saya juga mengurusi masalah umat Islam di Inggris. Saya juga mengurusi masalah Islam di Myanmar, di Kashmir. Saya baru pulang beberapa waktu yang lalu dari Kashmir dan seterusnya. Ya, saya ditakdirkan oleh Allah memiliki tubuh yang kecil, Pak. Nah, kecil apa besar saya? Kecil ya, pendek lagi. Nah, ya. Dan orang pendek biasanya pikirannya panjang. Nah, orang yang tinggi pikirannya lebih panjang. Nah, ya itu. Jadi maka Ustadz Musri di samping sebagai murid saya juga sebagai makmum saya di Malaysia ini. Termasuk yang menjadi makmum saya Ustadz Solihin ini yang pecinya tinggi. Nah, orang pecinya tinggi lebih panjang pikirannya. Nah, itulah ya sebagai perkenalan. Biasanya kalau disebutkan sekali orang lupa siapa tadi nama saya. Iya, insyaallah Mansur. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini tidak hanya pertemuan yang sekali ini saja. Kira-kira boleh tak besok temu lagi? Insyaallah ya. Puan-puan, para ikhwan, saya hanya akan menyampaikan masalah sholat saja ya. Karena ini sholat itu pokok dari semua amal kita. Semua amal kita akan diterima oleh Allah apabila sholat kita diterima oleh Allah. Tetapi seluruh amal kita akan ditolak oleh Allah apabila sholat kita ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita ini
sudah sholat sejak lama. Bahkan kalau Pak Man sholat sejak kapan? Oh, sudah berpuluh-puluh tahun ya. Nah, sejak balik kan Pak Man. Yang saya sebut yang tahu namanya saja ya. Nah, mulai umur 15 tahun itu sudah wajib sholat. Kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan 9 tahun sudah wajib sholat. Nah Pak Man ini kira-kira umur 45 apa 50 apa 25 60. Nah Masya Allah, tapi masih muda ya. Nah Alhamdulillah masih gagah. Nah berarti beliau sudah sholat kurang lebih 50 tahun. Nah ini. Nah ramai orang yang kadang-kadang sudah sholat lama. Ini kalau saya di Indonesia, di sana saya tanya, apa itu sholat? Belum tentu semuanya tahu. Tapi insya Allah kalau di sini tahu. Ya, sholat itu secara fikih ya. Kalau secara bahasa artinya apa sholat? Doa. Ya, jadi kalau kita berdoa itu secara bahasa sholat. Secara lugotan as-sholah, lugotan ad-doa. Wastilahan, adapun istilah adalah af'alun wa aqwalun mubtada'atun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Yang namanya sholat adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah sholat. Maka takbir di dalam sholat disebut dengan takbiratul ihram. Ihram itu artinya larangan, ya. Jadi ihram artinya apa? Larangan. Karena sejak kita melaksanakan takbir, setelah itu kita tak boleh lagi melakukan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kalau kita selesai Allahu Akbar, kita berbicara, mau kemana kamu? Selesai sholatnya, batal. Nah, atau juga Allahu Akbar, terus kita keluar angin, batal. Dan seterusnya. Ya, makanya disebut takbiratul ihram, takbir yang melarang, takbir yang mengharamkan orang melakukan perbuatan-perbuatan di luar sholat. Nah akhirnya salam. Jadi kalau kita setelah selesai salam melakukan hal-hal yang tadi dilarang, tak apa. Tapi sebelum salam itu kalau kita melakukan yang dilarang oleh sholat, oleh Allah dalam sholat, maka sholat kita batal. Nah yang menjadi patokan tahu tak? Patokan apa? Ukuran adalah salam yang pertama. Itu yang wajib. Salam yang kedua sunnah. Umpama kita sudah assalamualaikum batal. Sholatnya sudah sah. Nah tetapi kalau kita belum salam yang pertama tak sah. Maka para ulama menyatakan salam yang kedua hukumnya sunnah. Nah, begitu ya. Inilah pengertian sholat secara fikih. Jadi kalau kita melakukan perbuatan yang dimulai dengan apa tadi? Takbir, diakhiri dengan salam, itulah namanya sholat. Nah, sholat yang dilakukan oleh manusia itu ada 3 kemungkinannya. 1, sholat sah. Jadi ketika dia melakukan sholat sah, sudah selesai dia melakukan kewajiban. Sudah tidak dosa lagi. Ada lagi sholat yang tidak diterima, artinya juga tidak sah dan tidak diterima. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, sholat yang diterima oleh Allah. Berarti akan mendapatkan pahala. Inilah kemungkinan sholat kita.
Yang pertama sholat kita sah, yaitu ketika kita memulai dengan takbir dan mengakhiri dengan salam, selesai sudah. Misalnya sekarang kita sholat subuh, nah nanti tidak boleh sholat subuh lagi karena sholatnya sudah sah. Suatu yang sah adalah suatu yang memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat adalah sesuatu yang dilakukan sebelum sholat, rukun yang dilakukan pada waktu sholat. Misalnya wudhu, syarat apa rukun? Syarat. Karena kalau orang tidak wudhu, sholatnya tidak sah. Membaca Al-Fatihah, syarat apa rukun? Rukun. Karena kalau orang sholat sendirian tidak membaca Fatihah, sholatnya tidak sah. Ruku, rukun apa syarat? Rukun, ya, dan seterusnya. Asal itu dilakukan, sholat itu sah sudah, selesai, tidak usah sholat lagi, ya. Kecuali kalau memang ada istilah sholat sodakoh. Nah ini dalam hadis, misalnya begini, Ustadz Yusri sudah sholat, ada orang lagi sholat di sini. Nah beliau kepingin supaya orang tadi mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ustadz Yusri sholat lagi makmum orang tadi. Nah maka orang tadi mendapatkan pahala berjamaah karena diikuti oleh Ustadz Yusri. Ustadz Yusri dapat pahala sholat sunnah, bukan wajib lagi karena sholatnya sudah sah tadi. Nah kemudian sholat yang ditolak oleh Allah, tidak diterima, tidak dapat pahala, malah akan mendapatkan dosa. Ya, ini orang sholat, pahala tak dapat, diterima juga tidak, nah malah mendapatkan pahala. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'. Orang yang sholatnya tidak diterima, tidak sah, bahkan mendapatkan dosa adalah apabila sholatnya karena ria. Ria apa di sini? Pamer ya, boleh bahasa Melayu ya, pamer ya. Nah ibarat saya sholat, karena ada orang banyak, saya baca surah Yasin, ya, itu. Sehingga orang boleh, sholat orang ini bagus lah, lama. Rakaat kedua saya baca surah Waqiah, wah hebat. Nah ini. Kemudian saya lihat besok lah tak ada lagi yang lihat, saya membaca Inna a'tainakal kausar. Nah terus surah orang kedua Qul huwallahu ahad. Nah sholat saya tidak diterima oleh Allah, bahkan saya mendapatkan dosa. Ini sholatnya orang munafik. Mereka sholat hanya ingin yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka hanya ingin dilihat oleh manusia dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Mudah-mudahan sholat kita tidak termasuk sholat yang kedua ini ya. Jadi sudah sholat, sudah capek kan tadi, lelah kan baca surah Yasin kan. Rakaat pertama, kedua surah Waqiah capek, tapi tak boleh pahala, tidak dapat pahala, bahkan mendapatkan dosa. Dosanya besar karena orang-orang munafik itu fidarkil asfali minan nar. Siksaannya lebih berat daripada orang kafir. Kalau orang kafir di neraka itu di atas, tapi kalau orang munafik itu nerakanya paling bawah, di tingkatan paling bawah, fidarkil asfali minan nar. Nah, kita berharap sholat kita yang ketiga yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan boleh mendapatkan pahala. Sholat orang apa dan sholatnya siapa? Yaitu sholat orang yang khusyuk. Nah, wa innaha
lakabiratun illa alal khosyiin. Apa itu khusyuk? Para ulama menyatakan yang disebut sholat khusyuk adalah sholat yang sesuai antara hati, ucapan, dan gerakan. Itulah namanya sholat khusyuk. Umpama saya mengucapkan Allahu Akbar, lisan saya menyatakan Allahu Akbar, hati saya menyatakan Allah Maha Besar, maka saya tidak akan sombong karena yang besar hanya Allah. Nah, itulah sholat khusyuk, kesesuaian antara ucapan, tindakan, dan hati. Inilah sholat yang akan diterima dan mendapatkan pahala. Kalau yang nomor 1, nomor 2, nomor 1 tadi, dia hanya diterima, tapi tak dapat pahala. Pilih mana? Mau diterima apa? Mau yang terima dan dapat pahala? Mesti kita dapat terima, dapat apa? Pahala. Nah, itulah sholat khusyuk. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW pernah menyatakan, tidaklah, ini artinya, tidaklah orang sholat itu hanya mendapatkan separuhnya. Ada yang mendapatkan 1/4-nya. Ada yang mendapatkan 1/3-nya, maksudnya pahalanya. Jadi ada orang yang sholat, ini boleh keluar suaranya, di dalam saja lah ya, atau keluar juga ya Bapak ya. Nah, jadi kita sholat itu ada yang mendapatkan pahala separuh. Misalnya sholat subuh berapa rakaat? 2. Pahalanya hanya 1 rakaat. Ada yang 1/4, berarti 1/4 rakaat. Ada yang 1/3 pahalanya. Bahkan ada yang tidak mendapatkan pahala sama sekali. Karena apa? Pahala sholat diterima 5 ukilalahu. Sepanjang sholat tadi dilaksanakan dengan khusyuk, dipahami apa yang diucapkan. Nah itu. Jadi kita sholat kadang-kadang ingat kita kepada Allah lama, nah, berarti pahalanya banyak. Kalau ingatnya kepada Allah sebentar, berarti pahalanya sedikit. Seperti tadi saya sholat, saya ingat pada Allah cuman Allahu Akbar, setelah itu lupa. Saya ya, kalau Ustaz Coli ini tak ya ini. Nah betul loh, ada yang begitu. Ingat-ingat salam tuh. Nah itulah pahala saya mungkin cuman 1/4 tadi. Lah, memang sholat yang khusyuk ini tidak mudah. Karena apa? Kalau kita akan melaksanakan sholat, sebelum sholat saja sudah digoda oleh setan. Setan mulai menggoda orang sholat adalah sejak azan. Ketika azan didengungkan, siapa yang tadi azan? Bapak mana azan tadi? Bapak ya azan tuh. Itu Bapak suaranya disaingi tahu oleh, mohon maaf, kentutnya setan. Jadi kalau ada orang azan, kata Rasulullah, maka setan itu mengeluarkan surat. Surat itu mohon maaf, kentut besar. Sehingga orang mendengar azan seperti tidak mendengar. Ada tak? Loh. Kita mendengarkan azan walau sebentar, rasanya lama. Tidak boleh menjawab, harusnya dijawab. Atau kita orang Islam mendengar azan tak senang. Azan lagi. Nah, ini baru tidur nyenyak sudah azan. Nah itulah tadi setan yang menggoda. Nah ketika dia mendengarkan azan, dia bisa boleh melawan setan, berangkatlah dia mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat. Nah ketika orang sholat
para setan banyak sekali menggoda kita. Ada yang menggoda dari atas, ada yang menggoda dari bawah, ada yang menggoda dari kanan, ada yang menggoda dari kiri. Sehingga para malaikat menyatakan begini, ya Allah, bagaimana dia boleh sholat khusyuk? Satu orang saja dikeroyok, dikeroyok tahu ya, dikerubungi oleh ratusan setan. Nah inilah beratnya orang sholat khusyuk. Nah kemudian dia menggodanya dengan dua. Nah, pertama dengan ditalbiskan rokaat, dirancukan dengan rokaat. Maka kan kalau kita sholat, kadang-kadang sholat isya apa 3, apa 2, apa 4 lah. Tapi yang terlalu kalau sholat subuh lupa. Nah, apa 1 rakaat apa ada juga. Karena Rasulullah pernah sholat duhur 2 rakaat. 2 rakaat beliau salam. Para sahabat menyangka ada perubahan sholat. Maka diam mereka. Hanya ada seorang sahabat namanya Dzulyaden. Dia tanya, ya Rasulullah, emangnya sholat duhur sekarang dirubah? Loh, dirubah ke mana? Biasanya kan 4 rakaat. Lah terus tadi Rasul sholat 2 rakaat. Emang benar? Rasul tanya. Iya benar, yang lain bilang benar gitu. Nah, ya udah kalau gitu kita sholat lagi 2 rakaat. Nah, begitu caranya ya kalau lupa ya. Sudah berbicara pun tak apa ya. Kita lanjutkan lagi. Kalau belum berbicara juga bagus. Misalnya kita sholat lupa tahiyat awal. Begitu rakaat ketiga langsung naik. Nah, ingat kita sudah jangan duduk lagi. Nah, teruskan saja. Nanti diganti dengan sujud sahwi. Nah, jadi Rasulullah pun begitu. Setelah selesai 2 rakaat belum melaksanakan apa? Sujud sahwi. Nah, kata Rasul, kalau kita melaksanakan sujud sahwi karena lupa, setan yang tadi menggoda sejak awal semuanya menyatakan rugi godaan saya. Karena semua kelupaan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memang berat sholat khusyuk. Oleh karena itu kita para ulama memberikan satu tuntunan bagaimana supaya kita boleh sholat khusyuk. Ada 6 cara supaya sholat tidak lupa terus ya. Nah, takbir pun lupa. Nah, ya. Ingat-ingat salam assalamualaikum ya. Nah, caranya begini. Ada 6 cara supaya sholat boleh khusyuk. Yang pertama, harus merasa berdiri di hadapan Zat yang maha tinggi. 1. Jadi kalau kita ingin sholat khusyuk, ketika kita memulai sholat merasa kalau saya ini berhadapan dengan Zat yang maha tinggi. Maka untuk sholat khusyuk perlu persiapan. Kalau misalnya cepat-cepat datang tanpa persiapan, sulit untuk sholat apa? Khusyuk. Nah, kalau misalnya Ustaz Solihin boleh pernah menghadap apa istilahnya ke sultan lah, raja. Kira-kira gimana? Ngadap kan mesti dia akan tunduk begini kan? Kemudian hatinya tertata dan seterusnya. Maka begitulah seharusnya ketika kita sholat. Merasa kalau kita berhadapan dengan Zat yang maha tinggi. Mesti dia akan berhati-hati betul. Jangan sampai raja murka kepada kita. Ini 1. Jadi merasa berhadapan pada Zat yang maha tinggi. Yang kedua, dia boleh mengerti zikir-zikir atau Quran yang dia baca di dalam sholat.
Jadi kalau kita sholat tapi tidak mengerti arti daripada sholat, sholatnya sah nggak? Sah, tetapi tidak dapat pahala. Nah, jadi dia ngerti. Kan tadi khusyuk. Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Hanya dalam hati, jangan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tak boleh. Nah, nanti kita baca kabiron walhamdulillahi kathiron. Mengerti apa maksudnya. Setelah itu membaca Al-Fatihah. Mengerti apa maksudnya. Kemudian setelah itu kita membaca surah apa biasanya? Inna a'tayna. Nah kan itu. Nah, biar cepet kan. Nah, udah bisa. Nah ngerti. Oh ini artinya begini. Sulit apa? Nah ya. Ini sekarang boleh. Buku-buku semua buku pesolatan itu mesti di sana ada dicantumkan artinya. Nah itu boleh kita pelajari. Sehingga kita mengerti apa yang kita boleh baca. Nah, ya, at-tahiyatulillah ini yang kalau di Indonesia jarang yang ngerti artinya. Kalau di Malaysia udah ngerti semualah. Ya itu. At-tahiyatu apa artinya? Penghormatan. Lillahi hanya milik Allah dan seterusnya. Kemudian assalamualaikum. Apa artinya salam? Mesti tahu. Nah, kesejahteraan kepada atau untuk kalian. Walau kita sholat sendiri. Nah, itulah sebagai wujud kalau kita ini bersaudara. Nah, jadi salam itu harus dijawab. Nah, kalau Pak Man tuh salamnya sama saya. Assalamualaikum Imam. Saya harus jawab. Waalaikumsalam. Kalau tak jawab dosa saya. Pak Man sunnah, tapi saya tidak dosa. Salam yang tidak boleh dijawab, salamnya orang sholat. Nah, karena kalau kita salam, sebetulnya kita memberikan salam kepada yang di samping kita. Seperti ini Bapak siapa nama? Pak Ali ya. Assalamualaikum. Saya sholat nih di samping Pak Ali. Assalamualaikum. Itu sebetulnya saya memberikan salam Pak Ali agar beliau mendapatkan kesejahteraan. Tapi beliau tak boleh jawab. Waalaikumsalam. Boleh. Nah ya. Batal itu nanti sholatnya itu ya. Jadi ini yang kedua, dia boleh mengerti arti-arti yang dibaca di dalam sholat. Yang ketiga, dia disunahkan to'a ra'sahu, yaitu menundukkan kepala. Jadi kalau sholat supaya boleh khusyuk, kepala kita harus tunduk, melihat ke tempat sujud. Jangan sholat menghadap ke depan gini. Nah, itu sulit khusyuk. Nanti akan melihat yang ada di depannya. Nah, ketika kita jadi makmum, kita karena ke depan melihat imam. Nah, itu nanti menghilangkan kekhusyukan. Atau sholat sendiri ngadap ke depan. Nah, macam-macam tadi yang dilihat. Tapi kalau kita menundukkan kepala, insya Allah penglihatan kita fokus kepada tempat sujud. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang berapa tadi? Yang ketiga. Nah, yang keempat, itolatus sujud warruku. Supaya sholat kita ini bisa khusyuk, jangan tergesa-gesa ketika kita ruku dan sujud. Jadi tak boleh tergesa-gesa. Kita boleh baca tasbih berapa kali? 3 kali. Ya, lebih tak apa. Ya itu. Tapi yang baik sekali. 3 kali. Sekali boleh. Tapi jangan sampai tergesa-gesa. Jangan sampai kita sholat. Nah, ya, kita mencuri sholat. Ada orang sholat, dia mencuri sholat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa disebut mencuri sholat? Yaitu orang yang rukuk, sujud, dan iktidalnya hanya tergesa-gesa. Jadi misalnya berdiri, terus rukuk, Allah, sujud, iktidal, rukuk. Nah, begitu cepat, seperti burung mematuk makanan. Nah, itulah sholat yang
dicuri oleh setan pahalanya, ya itu. Maka jangan tergesa-gesa, ya. Kalau kita rukuk, kita sujud, kita i'tidal, upayakan sholat kita itu mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul sholat cepat tapi tidak tergesa-gesa. Hanya cepatnya Rasul itu jangan dipikirkan. Nah, beliau hanya membaca surah apa tadi? Nah, atau surah Rasul pernah sholat duhur. Nah, ke tengah-tengah sholat duhur ada sahabat yang ingin membuang air lah, ya, ke tandas. Kalau dulu tempat tandasnya jauh, dia pergi ke tempat padang pasir. Kemudian selesai buang air, dia wudu. Menyusul sholat Rasulullah, beliau belum rukuk dari rakaat pertama. Kalau saya imamnya, selesai itu udah sholatnya. Nah, memang jadi boleh cepat, tapi tidak boleh tergesa-gesa. Nah, jadi itulah yang keempat, itolatus sujudi warruku'i, yaitu memanjangkan rukuk dan sujud, artinya tidak tergesa-gesa. Yang terakhir, yang kelima, jangan sholat menghadapi hal-hal yang membimbangkan hati. Bimbang tahu tak? Nah, misalnya mau sholat, itu makanan sudah tersedia di meja. Sholat dulu apa makan dulu? Makan dulu. Nah, walaupun mungkin terlambat. Atau sholat, ini mohon maaf saya menyebut hal yang agak jorok-jorok, ingin membuang air. Nah, ketandas dulu, jangan sholat dulu. Nah, seperti saya tadi, tandas dulu. Kalau saya sholat dulu, saya ingat tandas. Nah, lebih baik sholat ingat makan, apa makan ingat sholat? Mana yang baik? Hah? Makan ingat sholat. Loh, jangan sholat ingat apa? Makan. Loh, gitu. Jadi ketika kita menghadapi hal yang menyibukkan diri, selesaikan dulu urusan itu, baru kemudian apa? Sholat. Oleh karena itu, dengan 5 hal tadi, insya Allah sholat kita akan boleh khusyuk. Yang terakhir, sholat mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat saya sholat. Ini penting kita belajar, kita pelajari bagaimana Rasulullah sholat. Rasulullah sholat dalam memberikan contoh kepada para sahabat, sangat berperhatian beliau untuk memberikan contoh para sahabat sholat. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, beliau naik di tempat yang tinggi. Kemudian beliau sampaikan para sahabat, lihat nih saya, bagaimana saya sholat. Beliau takbir, Allahu Akbar. Beliau kemudian membaca Fatihah, membaca iftitah, rukuk, sujud dan sebagainya. Selesai itu beliau menyatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Nah, hanya memang kadang-kadang Rasul dalam memberi contoh itu beda-beda. Itu tak apa, ya itu. Jadi misalnya kita membaca surah Al-Fatihah. Rasul kadang-kadang kalau membaca bismillah keras, seperti Ustaz Yusri tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu. Kadang-kadang bismillahnya tidak dibaca keras, seperti kalau kita sholat di Masjidil Haram kan. Nah, mereka baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Nah, ya, itu. Nah, kemudian iftitah, Rasul memberi contoh banyak. Antara lain yang kita hafal,
Allahu akbar kabiron walhamdulillahi katsiron wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ada lagi, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Mana yang benar? Benar semua. Nah, asal itu ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau kalau memberi contoh itu bijaksana. Ini diberi contoh begini, ini contoh begini, contoh begini. Nah, semuanya sesuai dengan kemampuan mereka. Salam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada lagi contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mana yang benar? Jangan tanya mana yang salah, jangan. Nah, benar semua, ya. Jangan sampai hanya kita sholat berbeza, kemudian kita menjadi bermusuh-musuhan di antara orang Islam. Karena orang Islam itu adalah bersaudara. Siapapun mereka adalah saudara kita, sepanjang mereka orang Islam. Orang Islam itu siapa? Yang membaca syahadat tauhid dan syahadat rasul. Itulah saudara kita. Walaupun dia berbeza kelompok, berbeza bangsa, berbeza negara, asal dia orang Islam, asal dia orang beriman, maka dia adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, dalam bersaudara ini sampai jam berapa nih? Sudah selesai? Nah, udah ya. Suruk jam berapa suruknya? Udah suruk? Udah ya. Apa? 6.40 ya itu. Nah, jadi ini terakhir. Ini sekarang 6.30, 10 menit lagi ya. Nah, nanti karena saya biasanya kalau mengisi batas subuh sampai suruk, terus nanti kita melaksanakan sholat suruk begitu ya. Nah, dalam bersaudara Rasulullah SAW memberikan contoh. Nah, beliau bersabda begini, kun kal yadain wala takun kal udunain. Dalam bersaudara ini jadilah seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Kedua tangan para ikhwan sama apa beda? Tangan kita ini sama apa beda? Ayo, sama beda? Beda. Ada yang kanan, ada yang kiri. Nah, kalau sama semua tak boleh. Nah, ya ini maka bisa. Tetapi saling tolong menolong, bantu membantu. Kalau tangan yang kiri sakit, mana yang obati? Kanan. Nah, tidak boleh begini, obati. Wah, kamu yang sakit, obati sendiri. Nah, kalau yang kanan gatal, mana yang apa namanya? Garu-garu. Nah, begitu. Nah, kalau yang kanan tidak mampu mengangkat, dibantu oleh yang kiri. Nah, itulah persaudaraan kita begitu. Walaupun kita ini berbeza-beza. Karena tidak ada manusia yang sama, tak ada. Coba di sini cari yang sama. Ada tak? Pak Man dengan saya sama tak? Ah, bisa kan? Nah, walaupun berbeza-beza, Ustaz Ali dengan saya, bisa tak? Nah, itu kita harus seperti kedua tangan. Nah, saling bantu membantu. Tak ada iri dan dengki, tak ada. Lah, misal tangan saya yang kanan pakai apa deh? Jam ya. Yang kiri pakai tak? Tak pakai. Nah, kalau dia iri, ingin pakai juga. Akhirnya apa saya? Gila saya. No. Nah, jadi di tangan ini tidak ada iri dan dengki. Yang kanan menerima, yang kiri yang membersihkan. Tidak ada iri dengki. Yang kiri boleh begini. Saya yang menerima. Nah gini, orang diberi nggak? Tidak, karena bukan bagian kamu. Bagian yang menerima yang ini.
Nanti yang kanan yang bersihkan, tidak boleh, dosa. Ya, jangan kita membersihkan itu dengan apa? Itulah persaudaraan seperti kedua tangan. Nah, kalau persaudaraan seperti kedua telinga, wala takun kal udunain. Jangan bersaudara seperti kedua telinga. Telinga ini kemana-mana bersama. Ini tadi saya berangkat dari rumah ikut dua-duanya. Nah, saya ke tandas dia ikut. Saya sholat dia ikut. Bersama-sama terus. Tapi pernah tak telinga kiri silaturahim telinga kanan? Tak pernah. Ya itu. Jadi ini menegur sini. Selamat pagi telinga kiri nggak ada. Nah, ke kanan tak ada. Nah, itu. Jangan orang Islam itu seperti kedua telinga. Kelihatannya satu agama. Bahkan kalau kita kan satu rumpun, ya ini, sampah rumpun Melayu, tidak kenal, tidak boleh, tidak pernah saling mengingatkan, menyapa. Telinga ini kanan dan kiri. Kalau tadi tangan tidak iri dan dengki, kalau telinga iri dengki. Para Iwan punya istri kan? Pakai apa ini namanya? Anting ya? Giwang ya? Satu apa dua? Yang dipakai telinga satu apa telinga dua? Dua, karena apa? Iri dia. Loh, kamu pakai, saya juga harus pakai. Lah itu ya. Ini. Jangan begitu. Tapi seperti tadi kedua tengah. Atau saling mengganggu. Telinga kanan telinga saling mengganggu, walaupun kemana-mana bersama. Apa mengganggunya? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, tak boleh umat Islam seperti kedua tangan. Nah, kalau kita menjadi seperti kedua telinga, insya Allah semua permasalahan itu akan boleh diselesaikan. Timbulnya permasalahan adalah ketika umat Islam ini seperti apa tadi? Telinga. Tidak boleh saling bantu-membantu. Seperti yang saya selalu ingatkan. Ada bangsa yang sampai sekarang masih terjajah. Yaitu bangsa apa? Palestina. Mari kita bantu mereka. Kalau tidak boleh dengan uang, nah dengan tenaga, cukup dengan doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka segera diberikan kemerdekaan. Dan negara yang menjajahnya, negara mana? Negara Israel, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan Palestina ini terjajah, maka masjid kita lah. Jadi di dalam Al-Qur'an nama masjid yang disebut hanya dua. Pertama masjid apa? Masjidil Haram. Yang kedua Masjidil Aqsa. Sebutkan dalam surah Al-Isra kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil Aqsa. Sekarang Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis. Sekarang sepi di sana, tak ramai, tak banyak orang sholat di sana. Bahkan tak boleh. Beberapa kali saya ke sana, dijaga oleh tentara-tentara Zionis Yahudi. Sementara itu Masjidil Haram ramai orang. Nah, Masjidil Aqsa tak ada orangnya. Ini tugas siapa untuk membebaskan mereka? Apa hanya tugas orang Palestina? Tidak. Ini tugas seluruh umat Islam. Karena Masjidil Aqsa milik siapa? Milik orang Islam. Bukan hanya milik bangsa Palestina. Begitu juga ada ikhwan-ikhwan kita yang di Kashmir. Alhamdulillah
saya ke Kashmir dengan NGO dari Malaysia. Orang-orang Malaysia perhatian ke Kashmir tinggi, ramai orang ya. Kalau di Indonesia sedikit. Saya mewakili negara Indonesia yang luas itu hanya seorang, nah, ke Kashmir, ke India, ke Pakistan. Yang Malaysia ramai, Brunei ada, teman-teman. Alhamdulillah, ini menunjukkan kita berperhatian. Karena negara Kashmir ini hampir seperti Palestina, dijajah sama oleh India tahun 1947. Nah, Palestina pun, Israel pun, Zionis juga begitu. Dia belum merdeka dan memerdekakan diri, walaupun banyak yang tidak mengakui. Alhamdulillah, Malaysia tidak mengakui kemerdekaan Israel. Dan jangan boleh kerajaan ya nanti kalau Palestina. Indonesia dia begitu, karena dia menjajah, dia mengusir bangsa mana? Palestina. Nah, siapa yang membantu kita kalau bukan sesama umat Islam? Nah, itulah yang tadi umat Islam seperti kedua tangan. Jadi saling bantu membantu. Memang kita tidak merasakan penjajahan, tapi dulu waktu Indonesia dulu dijajah oleh Belanda, lama sekali, menderita betul. Nah, jangan sampai orang-orang Palestina tetap merasakan penderitaan seperti dulu bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Tugas kita semuanya. Oleh karena itu mari dalam bersaudara kita ini seperti kedua tangan. Insya Allah kalau para ikhwan membantu orang lain nanti akan dibantu oleh Allah. Ada yang boleh begini, cakap di Indonesia. Ini di Indonesia masih banyak masalah. Masih banyak orang yang lapar, masih banyak gempa. Sekarang ada gempa ya di Indonesia. Nah, kenapa harus membantu yang jauh-jauh? Dalam hadis disebutkan siapa yang membantu orang lain maka dia akan dibantu oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan membantu hambanya selama hambanya membantu orang lain. Nah, kita membantu bangsa Palestina agar kita dibantu oleh Allah. Inilah para ikhwan semuanya. Jadi marilah kita perkuat persaudaraan kita sesama muslim. Jangan hanya karena masalah-masalah yang kecil kita kemudian bermusuh-musuhan, ya. Karena semuanya kita adalah makhluk Allah, ya, hamba Allah. Allah tidak membeza-bezakan mana suku, mana bangsa. Yang paling mulia di hadapan Allah hanyalah yang bertakwa. Nah, supaya kita boleh bertakwa, maka mari kita sholat dengan apa tadi? Khusyuk, ya, karena memang ciri orang bertakwa adalah alladzina yuqimunas sholata. Demikian para ikhwan yang boleh saya sampaikan. Paham tak? Paham ya? Insyaallah. Bahasanya sama Pak Ali, bahasanya. Kalimat saya sama nggak dengan yang di sini? Boleh ya, boleh sama. Nah, itu. Kalau di Indonesia boleh itu bisa. Nah, kalau di sini bisa ular. Kadang-kadang memang bisa ya. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Ini mau ditutup Pak Man apa saya yang menutupnya? Nah, saya ya. Nah, mari kita tutup bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa pada Allah, kita membaca Sayyidul Istighfar, kita membaca doa pagi dan sore ya. Nah, ayo kita menirukan apa bareng-bareng? Bareng-bareng ya. Ayo kita membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Kita baca zikir pagi dan sore. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.